Oke teman-teman, jadi saya akan ulas sedikit ya mengenai power multimedia ya. Power multimedia dari komponennya itu dari Majesty, yaitu stereo active speaker yang teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah bungkusnya seperti yang teman-teman lihat. Itu adalah bungkusnya ya teman-teman. Ini sebenarnya dikhususkan tuh lebih tepatnya itu ke speaker aktif ya, atau ke box speaker. Jadi satu di situ ada power, ada komponen speaker ya, ada speakernya. Jadi sebenarnya seperti itu, tapi tidak hanya bisa digunakan di box pada speaker, namun di box power pun sudah disediakan. Ini adalah power multimedia ya, artinya multimedia itu sudah ada Bluetooth, sudah ada mic, itu bisa dikatakan sebagai power multimedia ya teman-teman. Tapi kalau power speaker aktif multimedia berarti ada speakernya, dan di sini hanya powernya aja. Sebenarnya masih ada yang kurang ya, yaitu adalah bagian ini ya, bagian untuk powernya teman-teman. Jadi untuk sakarnya memang tidak saya pasang. Kalau bisa dikatakan ini nanggung ya teman, tapi saya tunjukkan dalamannya seperti ini ya. Ini udah selesai, udah saya coba ya, jadi sudah saya coba, hasilnya cukup lumayan. Kalau untuk speaker watt kecil ya 60 watt bagus ya, karena ini hanya sebatas ibarat kata memang dipakai untuk full dalam ruangan ya teman-teman. Nah ini kemarin proses pemasangan untuk apa ya ini, untuk mic ya, untuk bagian mic juga saya agak sedikit lumayan lama ya, masuknya itu agak cukup lumayan. Terus kalau teman-teman mau memasang komponennya, ini dilepas dulu ya teman. Untuk plat depannya itu dilepas, ini sudah saya lepas ya, kelihatannya bautnya kayak seperti ini ya, gampang banget ngelotok gitu ya. Dilepas agar supaya memudahkan dalam hal untuk ini apa tuh, skrupnya ya. Jadi skrupnya itu kalau teman-teman punya semacam tang yang lancip, itu dipakai untuk skrup ini, dia akan meleot teman-teman. Jadi teman-teman lepas saja untuk supaya untuk memudahkan dalam hal teman-teman itu penyekrupan ya. Nah untuk knopnya sendiri itu sebenarnya udah bawaan ya, udah bawaan dari udah bawaan dari power speaker aktif ya. Yang nggak bawaan tentu ya intinya mode Bluetooth. Kalau semuanya ini udah bawaannya. Oke teman-teman, ini kalau dari depan kita coba lihat dari sisi belakangnya ya. Ini adalah tampilan dari sisi belakang ya. Ini untuk terminal speakernya, menurut saya ini sudah paling bagus ya menurut saya. Dia sudah bisa dipakai untuk jack banana, jadi tinggal masukkan ke sini aja. Dan di sini juga sudah semacam dikasih untuk kabel, jadi teman-teman bisa langsung taruh di sini terus dikencangkan seperti ini ya, bisa. Terus untuk bagian untuk input RCA nya di sini ada 4 ya, tapi ini paralel ya. Untuk warna putih ini saya paralel, warna merah saya paralel, jadi ini stereo. Di sini saya ada kipasnya, sebenarnya nggak usah dikasih itu namanya untuk tutup kipas, itu nggak ada masalah ya, karena di sini sudah ada ya sebenarnya. Tapi ini saya kasih aja daripada nganggur gitu ya, daripada nganggur ini nggak pakai, sebenarnya saya pasang aja. Ini kalau teman-teman pakai skrup yang kecil, ini kalau nggak salah 3M atau berapa kan ukurannya itu, pokoknya sekitar segitu, saya lupa itu ukurannya itu. Jadi teman-teman harus punya ring ya, ring besi, ring sama ring skrup lah. Ini seperti ini ya kalau dari belakang. Dan masih ada yang kurang ya, ini rumah sekring dan juga untuk kabel AC, tapi di sini sudah lengkap, ini udah bunyi sebenarnya, udah saya tes ya. Kita akan tunjukkan seperti apa dalamannya, saya buka dulu ya. Ini penampilan kalau sudah saya buka dalamannya teman-teman, jadi saya jelaskan ya seperti apa sih dalamannya. Ini dalamannya ya, dan bisa lihat ya, ini kalau teman-teman lihat dari atas ya seperti ini dalamannya. Saya akan tunjukkan dulu satu persatu dan saya jelaskan ya. Jadi mungkin saya tidak tidak menjelaskan tentang cara proses rakitnya, jadi ini juga simple ya teman-teman. Kalau dalamannya seperti ini nggak begitu terlalu katakanlah nggak begitu terlalu ribet ya. Nah oke ya, kita lihat, teman-teman bisa lihat ya dalamannya itu ya seperti ini. Ini yang trafonya 5 ampere Orient mereknya.
trafo 5 ampere oren, saya menggunakan tegangan yaitu 18 volt. Nah ya, teman-teman bisa lihat ya, ini tegangannya yaitu 18 volt. Nah 18 volt. Di sini kabel warna hitam itu grounding ya, CT saya taruh di body agar supaya tidak ada kayak dengungan atau apa. Nah, seperti ini ya. Terus kita juga saya tunjukkan dulu untuk ini ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah PSU non simetris ya. Ini elko nya ukurannya itu 50 volt 2200 mikro, cukup gede kalau untuk PSU Bluetooth ya, cukup terlalu gede. Dan saya tambahkan 7809, outputnya nanti 9 volt. Saya gunakan untuk modul Bluetooth yang ada di depan sini, teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti itu, ini adalah modul Bluetoothnya ya. Saya kasih PSU sendiri yaitu masuk ke sini 9 volt karena Bluetooth ini maksimal 12, jadi di minimal 9 volt. Kalau dikasih 5 volt dia Bluetooth ini tidak menyala ya teman-teman. Semua komponen masih original pabrik, jadi kalau teman-teman lihat itu masih original pabrik semua, jadi nggak ada yang saya rubah ya. Modelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nah, terus bagian untuk kipas kalian bisa lihat ya, ini untuk suplai Bluetooth saya taruh di tegangan ekstra ya. Nah ini 12 volt, itu untuk Bluetooth ya, untuk Bluetooth yang ada PSU nya, PSU non simetris pakai TP 7809. Terus 6 volt ini saya gunakan untuk suplai ini, suplai apa, suplai kipas ya, suplai kipas itu 6 volt. Kita coba balik lagi. Nah teman-teman akan melihat sesuatu yang mungkin itu apa itu. Nah ini nggak kelihatan warna hitam ya, jangan dikira bahwa kipas ini kipas AC, kipas ini kipas DC. Saya tutup pakai selang bakar. Sebenarnya sih ini elko sudah saya kasih dioda ya, terus tinggal saya pasang kabel ke trafo aja ke tegangan ekstra 6 volt. Jadi kipasnya itu enggak terlalu kencang, jadi suaranya pelan, tapi intinya cukup kalau di kamar 6 volt hanya kipas muter, yang pasti udara hawa hangat dari dalam itu bisa keluar itu ya. Jadi bisa keluar, hasilnya ya seperti ini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman istilah pengen lihat ya, silahkan dilihat, apalagi yang belum dibahas. Nah untuk output speaker ya, yang teman-teman bisa lihat ya, kelihatan apa enggak ya. Nah pokoknya gini ya, output speaker ini kita bisa lihat ya, ini langsung saya kasih kabel ini ya, langsung saya kasih kabel dari output speakernya, dari output untuk speaker saya langsung kabel warna merah, yaitu adalah untuk output dari power ke speaker ini ya. Sebenarnya ini ada terminal speakernya seperti itu. Sebenarnya ya simpel, nggak begitu terlalu ribet ya sebenarnya. Dan tadinya sempat berpikiran mau saya kasih tegangan 25 volt, tapi untuk tegangan 25 volt power ini mampu, drivernya mampu, tapi catatan di trafo 5 ampere kecil ya. Nah namun teman-teman harus perlu dipisah ya, untuk PSU simetris yang ke trafo ini di PSU simetris yang ke tune control ya, ini harus dipisah, dikasih sendiri, karena sebenarnya ini PSU ya. Inilah elko yang teman-teman bisa lihat ya. Elko ini adalah elko PSU ya, ini adalah PSU, dia diikutkan sama PSU utama, tapi di sini dikasih yaitu dioda zener 12 volt. Sebenarnya masuk ke tune control ini 12 volt. Jadi ini kita bisa ambil dari sini ya. Nanti kita ini misalkan anunya dilepas ya, inilah loh, anu resistornya nggak dilepas semua, jadi dilepas 1 2 ya. Terus kita ambil ground di sini, nanti kasih PSU sendiri, dikasih trafo sendiri, itu lebih baik ya, daripada kita ikutkan dengan ini dengan trafo utama. Jadi lebih baik ya kalau misalkan teman-teman mau
Tadinya sempat kepikiran seperti itu, tapi ini saya tunjukkan originalnya aja, apa adanya yang asli dari pabrik itu aja sih teman-teman ya saya. Jadi saya menunjukkan originalnya dari pabrik aja. Terus saya akan menunjukkan lagi, ini adalah, bentar ya, ini udah belum ya? Oh ya, ini kurang belum ya. Ini kabel adalah anten ya, sebenarnya kabel anten ya. Nah seperti ini kabel antennya ya. Ini udah selesai, nanti bisa dites gitu aja ya, tesnya langsung musik sekaligus closing gitu aja. Ini saya tunjukkan ya seperti ini sih. Ini sebenarnya sudah hasil final, udah menurut saya sudah nggak akan, ibarat kata saya sudah tidak akan lagi saya rubah-rubah, saya biarkan seperti ini ya. Masih ada yang ketinggalan lagi, saya lupa. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini putih-putih itu pasta ya, pasta transistor. Dan ini jangan lupa kasih isolator ya, kasih isolator ya, isolator terserah, isolator transparan, isolator putih enggak ada macam-macam transistor. Jangan sampai TP7805 mengenai body box ya, besinya itu bisa menyebabkan dengungan teman-teman ya, karena itu ada tegangannya itu sebenarnya. Nah terus jangan lupa di bawah ini, saya bawah juga saya kasih ya, kemarin sempat nempel besi ini skrupnya, pada tidak saya kasih apa itu atom ya, atom lingkar apa itu namanya, yang di jengkolan tuh saya lupa namanya, itu nempel akhirnya ada dengungan, tapi kecil gitu aja sih. Kalau setelah saya kasih enggak, karena jangan sampai TIP itu nempel ke body box teman-teman, jangan sampai. Ini terserah teman-teman mau ditaruh di body box TIP nya atau enggak ya, tapi karena itu TIP nya hangat ya, TIP cukup hangat gitu aja kalau untuk suplai Bluetooth. Karena gini, modul Bluetooth yang teman-teman bisa lihat ya, nah ini teman bisa lihat ya, ini modul Bluetoothnya ya, mungkin saya perdekatkan dulu. Teman-teman akan lihat body Bluetooth ini mereknya Mac ya. Ini konsumsi dayanya cukup lumayan, bebannya cukup tinggi ya, meskipun tanpa power cukup lumayan intinya. Dan saya memutuskan untuk saya kasih yaitu elko yang lebih besar ya. Jadi sebenarnya jangan sampai itu tegangannya ngedrop gitu. Kalau ngedrop itu Bluetooth ini kadang connect kadang enggak gitu ya. Nah seperti ini penyebabnya, biasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau bisa elko-nya agak cukup gede gitu ya, kecuali kalau mau dikasih trafo sendiri itu terserah, silakan ya. Nah apalagi yang belum kita ulas ya, saya rasa kan udah. Oh ya lupa, jangan lupa ini kalau kita lihat dari pabrik ya, dari pabrik ini sudah memberikan informasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal gunakan trafo minimal 3 ampere besar. Ini digarisbawahi trafo ampere besar ya. Dan gunakan satu daya 15 atau 18 volt ya. Ini aja minimum 15 atau 18. Nah kalau teman-teman menggunakan 3 ampere murni besar ya, 3 ampere trafo ampere besar, misalkan bel itu kan gede ya. Nah yang terjadi, teman-teman harus memperhatikan bahwa elko ini dia nggak mampu apa ya, nggak mampu menerima tegangan yang apa ya, istilah catat dengan kata lain, dengan ampere yang besar, bisa menyebabkan elko ini yaitu meletus ya. Meskipun elko-nya itu 44.700 mikro ya, voltnya itu kalau nggak salah berapa itu, 50 volt ya. Jadi untuk voltnya sendiri cukup, tapi kalau teman-teman kasih 3 ampere besar ini meletus. Kok bisa ya? Saya pernah nyoba 3 ampere itu, jangan kata yang 18 teman, 15 volt dulu itu 5 ampere 3 ampere besar, elko nya itu dia agak lama hangat terus meletus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman gunakan, saya sarankan teman-teman punya trafo 5 ampere kecil merek Bell atau enggak merek Wijaya, itu menurut saya recommended ya kalau untuk Power Majesty ini teman-teman ya. Jadi itu salah satunya recommended banget ya. Saya rasa itu ya, kayaknya udah lebih dari cukup. Kita langsung tes saja ya, tes suara. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.